Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Holis Istiana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman desintegrasi bangsa. Selamat belajar ya. Nah, anak-anak, ini dia peta konsepnya. Jadi nanti kita akan pelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Dalam artian, disintegrasi bangsa memiliki arti bahwa suatu bangsa yang mengalami perpecahan. Ada beberapa peristiwa konflik dan pergolakan yang terjadi pada saat itu, yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Baik, kita langsung saja. Ada berbagai pergolakan di dalam negeri, yaitu pada tahun 1948 sampai 1965 terjadi beberapa peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama itu ada pemberontakan PKI Madiun 1948. Nah, anak-anak, tujuan dari pemberontakan PKI Madiun ini adalah gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yaitu Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Selain berusaha untuk menggulingkan pemerintahan, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, serta mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Lalu, bagaimana alur ceritanya sampai terjadi pemberontakan PKI? Nah, itu dimulai dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Kemudian, Amir Syarifuddin menjalin kerjasama dengan tokoh PKI yang pada saat itu dinamakan musuh. Nah, selain itu, mereka juga menciptakan propaganda terhadap Perdana Menteri selanjutnya pengganti Amir Syarifuddin. Nah, pada akhirnya pemberontakan PKI di Madiun dapat dipadamkan oleh pemerintah dengan cara mengerahkan TNI, dan akhirnya dua tokoh PKI Madiun yaitu Musso ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati. Nah, anak-anak, seperti yang Bolis tadi sampaikan, bahwa pertama kali yang menyebabkan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Siapa itu Amir Syarifuddin? Amir Syarifuddin adalah orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap penandatanganan Perjanjian Renville yang pada waktu itu sangat merugikan Indonesia, yang akhirnya menyebabkan kabinetnya jatuh. Dan dia menjadi seorang yang oposan kepada pemerintah. Kekecewaan terhadap kejatuhannya dari kursi Perdana Menteri membuatnya membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disingkat FDR
pada tanggal 28 Juni 1948 yang mendapatkan dukungan dari PKI Musso. Kedatangan Musso pada tanggal 11 Agustus 1948 disambut gembira oleh Ketua Umum FDR dengan membawa misi yang besar, yaitu ingin mendirikan negara Republik Indonesia Soviet. Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso memiliki cita-cita, yaitu menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Musso dan Amir berkeliling ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya yang bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Di samping Kabinet Hatta dianggap oleh PKI kontroversial dengan kebijakannya mengenai RERA, angkatan bersenjata. Strategi lain yang dipakai oleh FDR dalam PKI Madiun adalah melakukan pemogokan umum dan menciptakan berbagai kekacauan lainnya untuk menghilangkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, selain pemberontakan PKI Madiun, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi itu juga ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITI adalah gerakan yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Pemberontakan ini dimulai di Jawa Barat, lalu menyebar ke berbagai daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Gerakan Darul Islam adalah gerakan politik yang tujuannya mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan dimiliki pasukan bernama Tentara Islam Indonesia atau TII. Pemberontakan DITI menjadi salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo. Latar belakang pemberontakan DITI di Jawa Barat adalah karena penandatanganan Perjanjian Renville pada 1948 yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Menurut Kartosuwiryo, ini adalah pengkhianatan pemerintah RI atas perjuangan rakyat Jawa Barat. Dia bersama kurang lebih 2.000 orang pengikut yang terdiri dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah menolak berpindah dan memulai usaha mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Pemerintah RI mulainya menyelesaikan gerakan ini dengan cara damai, tapi tak berhasil, sehingga pemerintah RI memberlakukan penumpasan yang dinamakan Operasi Baratayuda. Kemudian, pemberontakan DITII di Jawa Tengah dilatar belakangi keinginan untuk bergabung dengan negara Islam Indonesia bentukan Kartosuwiryo. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini berlangsung pada 23 Agustus 1949 hingga Juni 1954 yang dipimpin oleh Amir Fattah. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders dan melancarkan operasi Gerakan Banteng Negara dan berhasil menumpas pada tahun 1954. Kemudian ada pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959.
Deklarasi Ibnu Hajar pada Oktober 1950 bahwa DITI Kalimantan Selatan merupakan bagian dari DITI Kartosuwiryo. Dia juga menamakan pasukannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Pemerintah menyarankan agar Ibnu Hajar menghentikan pemberontakannya. Namun, usaha pemerintah ini gagal. Lalu, dengan cara operasi militer berhasil menangkap Ibnu Hajar sekaligus menumpas DITI di Kalimantan Selatan. Setelah itu ada pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Atas kekecewaannya karena pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya tidak dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS. Pemberontakan berlangsung pada tahun 1950 hingga Februari 1965. Dia menyatakan bahwa pasukannya menjadi bagian dari NII Kartosuwiryo. Penumpasan pasukan DITI Sulawesi Selatan dilakukan dengan penyerbuan oleh pasukan Batalion Siliwangi. Kahar Muzakkar tewas tertembak. Kemudian pemberontakan DITI di Aceh. Kekecewaan masyarakat Aceh karena diturunkannya status Aceh menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara. Aceh menyatakan bagian dari DITI Jawa Barat pada 20 September 1953. Daud Bereo menguasai berbagai kota di Aceh dan mempropagandakan rakyat Aceh untuk anti terhadap RI. Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada 17 sampai 28 Desember 1962 oleh Kolonel Muhammad Yasin, akhirnya Daud Bereo menerima hasil musyawarah dan kembali ke masyarakat. Nah, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, selain ada pemberontakan PKI Madiun dan DITII, juga ada pemberontakan G30S PKI. Peristiwa G30S PKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30S PKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Setelah itu, jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut, terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Anak-anak, peristiwa G30S PKI hingga kini masih menyimpan kontroversial, terutama berhubungan dengan pertanyaan siapa dalang G30S PKI. Berikut beberapa teori mengenai peristiwa G30S PKI tahun 1965. Ada gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, Wertheim, dan Twain Hochschild. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Kemudian ada Chia sebagai dalang G30S PKI. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis.
Pada masa itu, PKI memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Oleh karena itu, Cia kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, PKI yang dihancurkan. Adapun tujuan akhir skenario Cia ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Teori ini ditulis oleh Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson. Lalu ada teori keterlibatan Soekarno dalam G30S PKI. Teori ini dikemukakan oleh Anthony Dec dan John Hughes. Teori ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya, yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Kemudian ada G30 SPKI adalah kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Teori ini dikemukakan oleh Greg Blaugreen. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris agar sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Lalu ada PKI bukan pelaku tunggal. Nah, teori ini antara lain dikemukakan oleh John Leige. Menurut teori ini tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30 SPKI. Kejadian tersebut hanya merupakan hasil dari perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno, unsur-unsur nekolim atau negara-negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, dan oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Baik anak-anak, selain peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, juga ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yaitu ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri bagi negara bagian RIS. Pada bulan Januari 1950, APRA mengajukan ultimatum agar bisa diakui sebagai tentara Pasundan dan keberadaan negara Pasundan tetap dipertahankan. Dan dilanjutkan dengan menyerang kota Bandung. Akibatnya, setelah pemerintah melakukan perundingan terhadap APRA, Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Engels yang merupakan komandan tinggi Belanda di Bandung, mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan ABRIS. Kemudian ada pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan ABRIS di negara Indonesia Timur. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin ABRIS atau TNI. Kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Akhirnya Andi Aziz berhasil ditumpas.
Kemudian ada Gerakan Republik Maluku Selatan. Dr. Christian Robert Soumokil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Soumokil tidak setuju dengan menggabungkan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan dengan cara melepas wilayah Maluku dengan dan dari Republik Indonesia Serikat, menimbulkan respon pemerintah bahwa kehadiran MMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan RIS. Upaya pemerintah untuk berdamai ditolak, justru malah mereka meminta pengakuan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Apa saja sih pemberontakan yang terjadi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan? Yaitu ada pemberontakan PRRI atau Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. KSAD atau Kasat Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Kemudian ada persoalan negara federal dan BFO. BFO, negara federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah kontrol negara lain. Konsep negara federal atau dikenal juga dengan persekutuan negara bagian Pigeon Coast Federal Overlake atau BFO menimbulkan perpecahan di Indonesia setelah kemerdekaan. Perpecahan ini terjadi antara pihak federalis yang mendukung adanya negara persekutuan dengan pihak unitaris yang lebih condong ke dalam negeri berbentuk kesatuan. Setelah terjadinya konferensi meja bundar, konflik antara pihak federalis dan unitaris semakin memanas dan mengarah dalam pertikaian senjata. Hal ini ditandai dengan adanya aksi bersih tegang antara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang menjadi bagian dari TNI dengan KNIL yang saat itu menjadi bekas musuh TNI. Pada akhirnya, perpecahan yang terjadi ini menjadi pemersatu bangsa karena negara bagian yang ingin keluar setelah konferensi meja bundar ditentang oleh rakyatnya sendiri dan didesak untuk bergabung ke RI. Anak-anak, ini adalah tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Khususnya para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada Frans Kaisiepo, adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang Indonesia merdeka. Nah, Frans Kaisiepo ini juga berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka. Kemudian ada Silas Papare. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka pada bulan September 1945. Adapun tujuan
Komite ini adalah menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu ada tokoh yang bernama Martin Inde. Martin Inde ini adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Jabatan tersebut tidak berarti melunturkan sikap nasionalisnya. Keindonesiaan yang dimilikinya justru semakin tumbuh tatkala sering berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Kemudian ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta pada tahun 1940. Beliau dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari Negara Republik Indonesia. Lalu ada tokoh yang bernama Sultan Syarif Qasim II. Beliau dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. Sultan Syarif Qasim II berpendapat bahwa Kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang dilakukan sering bertentangan dengan keinginan Belanda. Nah, Sultan Syarif Qasim II ini menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan sebagian hartanya untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Lalu ada Ismail Marzuki. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Kemudian ada Opung Daeng Risaju. Opung Daeng Risaju ini adalah seorang anak bangsawan. Orang tuanya bernama Opu Daeng Mawelu dan Muhammad Abdullah Tobarengseng. Adapun nama Opu ini menunjukkan bahwa nama itu bergelar kebangsawanan. Kemudian ada Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution ini merupakan salah satu dari sasaran peristiwa G30 SPKI. Beliau berhasil meloloskan diri dalam peristiwa itu, tetapi anaknya Ade Irma Suryani Nasution meninggal. Kemudian ada Ahmad Yani. Ahmad Yani meninggalkan sekolah di AMS bagian B karena harus mengikuti wajib militer yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ahmad Yani mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang. Namun, pendidikan tersebut terputus pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan Tentara Peta di Bogor. Ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, Ahmad Yani ikut memadamkan pemberontakan tersebut. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi perjuangan bangsa Indonesia dalam